Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat surut, banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali akibat meluapnya Sungai Lematang. Setelah 6 hari, banjir mulai surut di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Warga mulai kembali ke rumah dan bersih-bersih. Pariwisata di Kota Palembang terganggu oleh ulah seorang preman yang memalak seorang wisatawan di atas jembatan Ampera. Kenyamanan iklim pariwisata di Kota Palembang terganggu oleh ulah seorang preman yang memalak seorang wisatawan. Pemalakan terjadi saat korban bersama rombongannya sedang menikmati suasana di atas jembatan Ampera. Pemalakan terjadi di atas jembatan Ampera, Kota Palembang. Modusnya, pelaku memepet korban seorang perempuan, anggota rombongan wisatawan dari luar Kota Palembang. Pelaku mengancam dan memaksa korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang. Video ini pun beredar luas di media sosial. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah mencoreng citra pariwisata di Kota Palembang. Jadi kita harapannya Mbak? Ya harapannya sih lebih pengamanannya ya mungkin ditingkatkan lagi agar kami pejalan kaki yang melewati jembatan Ampera dan sekitarnya merasa lebih aman. Daripada mampu, kami sih baik sangka aja ya dengan orang. Yang penting kita waspada, jaga diri. Dengan orang juga kita berusaha ramah, apalagi kita pendatang ya berusaha untuk ramah saja. Bu, harapannya Bu untuk pengamanan atau gimana Bu? Ya pengamanan sih lebih ditertibkan lagi aja sih kalau untuk keamanan ya. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Kini masih dalam pengejaran tim Reskrim Polrestabes Palembang. Kejadian pemerasan atau pemalakan di jembatan Ampera itu pelakunya sudah teridentifikasi dan saat ini juga masih dalam pengejaran tim opsal kami. Untuk korban buat lapor nggak Bang? Buat laporan. Buat laporan sudah Bang? Itu kan ada. Polisi mengimbau pelaku yang dikenal sebagai preman kampung itu segera menyerahkan diri. Agar kejadian serupa tidak terulang, polisi akan meningkatkan patroli di sekitar jembatan Ampera. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berbekal rekaman kamera pengawas, pelaku pencurian sepeda motor yang sudah 20 kali beraksi di Palembang diringkus polisi. Sepeda motor hasil curian itu dijual pelaku melalui media sosial. Kawanan ini menggodok sepeda motor korban dengan cara mematahkan kunci pengaman, kemudian menyambung kabel tanpa alat bantu. Aksi pencurian sepeda motor oleh EV, pria berusia 49 tahun ini terhenti setelah diringkus oleh petugas dari Polsek Sukarami, Palembang. Tersangka sudah beraksi di 20 lokasi curanmor di Palembang dan Banyuasin bersama seorang rekannya yang masih buron. Terakhir kali kejahatannya terekam kamera pengawas saat sedang merusak sepeda motor korban dan kerap menggunakan helm ojek online. Target sasaran korban adalah sepeda motor jenis Matic. Pelaku mematahkan stang dan mencabut kabel kontak, kemudian disambungkan ke kabel lainnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Tersangka kemudian menjual sepeda motor melalui media sosial Facebook seharga Rp3 juta per unit. Dalam satu hari, tersangka bisa mencuri 2 unit sepeda motor di lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil curian serta puluhan plat nomor kendaraan. Yang bersangkutan berawal merencanakan bersama-sama dengan satu rekannya bernama DPO, yaitu adalah HR DPO. Dia mencoba melakukan pencurian dengan modus baru. Ini modus baru, ini seperti di film-film. Dia jadi mencoba untuk mematahkan stangnya, setelah itu lalu mengambil dari bawah kabel, setelah itu disatukan kabel tersebut, setelah itu baru kendaraan tersebut menyala. Nah,
Setelah menyala, baru pelaku dan bersama rekan-rekannya membawa kabur ke rumah dari si pelaku sendiri, pelaku IF tersebut, terus berusaha untuk mempreteli kendaraan tersebut dan akan dijual. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Sukarami, Palembang untuk proses hukum selanjutnya. Karena kasus ini, ia terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menetapkan 2 orang remaja sebagai tersangka dalam kasus duel remaja putri di sebuah pemakaman di Kota Palembang. Duel dengan senjata tajam itu berawal dari saling tantang di media sosial. Video yang memperlihatkan 2 remaja putri terlibat duel dengan senjata tajam di sebuah pemakaman di Kota Palembang viral di media sosial. Polisi akhirnya menangkap remaja putri masing-masing PTR berusia 16 tahun dan INT berusia 14 tahun. PTR ditetapkan sebagai tersangka karena telah membuat INT lawan duelnya terluka. Sedangkan tersangka lainnya remaja berinisial KV berumur 16 tahun yang berperan sebagai wasit sekaligus yang menghasut kedua pelaku. Tersangka PTR mengaku duel itu merupakan yang kedua kalinya. Mereka saling tantang melalui pesan di Instagram hingga akhirnya sepakat berduel. Tersangka PTR diketahui putus sekolah dan mengenal INT melalui media sosial. Proses hukum PTR mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan status INT masih didalami polisi. Lalu kemudian viral, maka kita wajib menindaklanjutinya, gitu. Nah, untuk anak-anak di bawah umur maka tidak dilakukan penahanan. Itu sudah aturan ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, untuk mereka yang akan maju diproses ya, dari hasil gelar yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Satreskrim dan juga penyidik, bahwa 2 dari atas nama INT dan PTR si yang perang tanding tersebut itu kita proses. Nah, kemudian yang bertindak menghasut dari sini yang selalu mengawali untuk seperti kita sebut wasit ya, pasal 186 ayat 2 itu, nah itu juga kita proses. Yang lainnya ini masih melakukan pendalaman. Nanti apabila memang kita temukan unsur pidananya, tentu akan kita majukan. Tapi tetap kepada pengadilan anak, tidak pengadilan umum biasa. Jadi berbeda perlakuannya. Terakhir, sejauh ini ada 3 yang ditetapkan tersangka, wasit dan pemeran utama 2. Yang sudah ditetapkan tersangka 2, kalau yang 1 ini baru proses. Sementara remaja KV terancam hukuman 3 tahun penjara. Kini polisi masih mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat duel. Polisi juga menggandeng lembaga terkait untuk pembinaan dan pencegahan perbuatan serupa tidak terulang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.